Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Di ujung gang sempit kampung Karangsari, terdengar suara roda gerobak berderit pelan di atas jalan berbatu. Siomay panas. Suara itu serak dan berat. Milik seorang wanita berumur 48 tahun bernama Ibu Lilis. Wajahnya tampak lelah, kulitnya mulai keriput, dan kerudung lusuh yang ia kenakan sudah memudar warnanya. Ia mendorong gerobak siomainya dari rumah ke rumah, berharap ada 1-2 orang yang mau membeli. Dulu, warung siomay milik Ibu Lilis sangat terkenal. Ia dan suaminya bekerja sama, suaminya yang memasak, dan dia yang melayani pembeli. Namun itu dulu, sebelum suaminya meninggalkannya untuk seorang wanita muda bernama Indah. Sejak hari itu, hidup Ibu Lilis berubah total. Ia tak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan pelanggan, karena banyak orang lebih memilih membeli ke warung baru milik Bu Indah. Warung Bu Indah kini besar, terang, dan ramai. Sementara gerobak Ibu Lilis hanya berdiri di bawah pohon mangga tua dekat rumahnya. Kadang ia berdiri berjam-jam tanpa satupun pembeli datang. Sore itu, matahari mulai tenggelam. Ibu Lilis duduk di kursi kecil, memandangi panci siomay yang masih penuh. Uap panasnya sudah habis dan lalat mulai beterbangan di sekitarnya. Ia menarik napas berat, menatap uang receh di kalengnya, hanya 10.000 rupiah. Ya Allah, cuma segini? Anak-anak besok mau makan apa? Gumamnya lirih. Di dalam rumah 3 anaknya menunggu. Rian anak pertama berusia 19 tahun, baru masuk kuliah di kota. Ia anak yang sabar, tapi sering menahan lapar karena tak tega meminta uang tambahan. Dinda, anak kedua berumur 12 tahun, duduk di ruang tamu sambil mengerjakan PR sementara si bungsu Tio bermain mobil-mobilan dari kardus. Saat Ibu Lilis pulang sambil mendorong gerobaknya, Dinda menyambut dengan senyum. Ibu laku nggak hari ini? Ibu Lilis berusaha tersenyum. Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Padahal ia tahu uangnya bahkan tak cukup untuk beli beras. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Ibu Lilis duduk sendirian di dapur. Lampu temaram berkelap-kelip, dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Di depannya ada toples uang receh, bon utang, dan foto lama suaminya yang kini hidup bahagia dengan Bu Indah. Matanya memerah, bibirnya bergetar menahan tangis. Kamu tega banget ninggalin aku, Din. Anak-anakmu kamu biarin sengsara, sementara kamu sama dia tertawa di warung besar itu. Air matanya jatuh ke meja. Lalu dengan suara serak penuh dendam ia berbisik pelan. Andai aku bisa balas semua ini, aku rela apa saja. Kalimat itu keluar begitu saja tanpa sadar. Tapi entah kenapa, saat ia mengucapkannya angin di dapur tiba-tiba berhenti berhembus. Api kompor yang tadinya menyala kecil mendadak padam. Dan dari luar rumah terdengar suara pelan seperti bisikan, sangat lirih tapi jelas. Apa saja? Ibu Lilis langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya jendela yang berderit tertiup angin. Ia memegangi dadanya, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Namun sejak malam itu ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat pohon besar di tengah hutan. Dari balik pohon itu, muncul sosok nenek tua dengan rambut putih panjang dan mata hitam legam yang berbisik. Kalau kau mau kaya, datanglah padaku. Di hutan Banyuripan, Ibu Lilis terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat jam pukul 2 dini hari. Angin malam meniup gorden dengan suara gemerisik pelan, seperti ada seseorang berjalan di luar. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan di tepi kebun, terlihat bayangan tinggi berwarna hitam berdiri diam menatap ke arah rumahnya. Tubuh Ibu Lilis langsung lemas. Ia berusaha berdoa tapi lidahnya keluh. Dari dalam kamar, Tio tiba-tiba menangis ketakutan. Bu, di luar ada orang hitam besar. Ibu Lilis berlari ke kamar anaknya, memeluk Tio erat-erat sambil berusaha menenangkan. Sudah, nak. Itu cuma mimpi, ya. Tapi dalam hati, ia tahu sesuatu tidak beres.
Malam itu, sebelum tidur, ia menatap lagi foto suaminya di dinding. Tatapan matanya bukan lagi sedih, melainkan penuh dendam dan keinginan. Ia berbisik dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Tunggu saja, aku juga bisa kaya, bahkan lebih kaya dari kalian. Dan dari jendela bayangan hitam tadi tampak melintas cepat, meninggalkan suara lirih seperti tawa kecil yang serak dan berat. Hahaha. Sebentar lagi, Lilis. Sebentar lagi. Disinilah awal kisah kelam pesugihan siomay itu dimulai. Dari tangisan seorang janda yang berubah menjadi panggilan bagi makhluk dari dunia lain. Sejak malam aneh itu, hidup Ibu Lilis makin berat. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan siomay dari sisa dagangan kemarin. Bau ikan tenggiri yang sudah agak anyir tercium ke seluruh dapur, tapi ia tak punya pilihan. Uang untuk membeli bahan segar sudah habis. Pagi itu Rian berpamitan berangkat kuliah ke kota. Ibu, uang kosan udah mau habis, mungkin minggu depan aku minta dikirim lagi ya. Katanya pelan, takut membuat ibunya sedih. Ibu Lilis tersenyum kaku, menepuk bahunya. Iya nak, nanti ibu usahakan ya. Padahal dalam hati ia bingung, uang dari mana lagi ia bisa dapat. Hutang di warung sudah menumpuk, listrik hampir diputus dan beras di karung tinggal segenggam. Setelah anak-anak pergi, Ibu Lilis duduk sendirian di dapur, menatap gentong air yang sudah kosong. Yang memijit pelipisnya, kepala pusing memikirkan semua beban. Suaminya yang dulu janji mau menafkahi anak-anak, kini bahkan tak pernah menengok. Ia hanya tahu kabar dari orang kampung. Warung Bu Indah dan suaminya makin sukses, pembelinya ramai, dan mereka baru beli mobil baru. Dia hidup senang di atas penderitaanku, desis Ibu Lilis, menatap tajam ke arah jalan raya. Sore itu, saat ia mendorong gerobaknya, matanya tak sengaja menatap warung Bu Indah di pinggir jalan besar. Warung itu ramai pembeli, penuh tawa dan suara sendok beradu dengan piring. Bu Indah yang cantik dan muda tersenyum ramah pada pelanggan. Sementara suami Ibu Lilis, laki-laki yang dulu berjanji setia padanya, sedang membantu di belakang meja. Darah Ibu Lilis mendidih. Ia menepikan gerobaknya di seberang jalan dan memperhatikan dari jauh. Dasar perempuan murahan. Kalau bukan karena uang, mana mungkin dia mau sama kamu. Gumamnya lirih tapi penuh kemarahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa dunia benar-benar tak adil. Hujan tiba-tiba turun deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Tapi Ibu Lilis tetap diam, membiarkan tubuhnya kuyup di bawah hujan. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia menatap langit yang gelap sambil berteriak dalam hati. Kalau memang aku harus lewat jalan apapun biar bisa hidup, aku rela. Aku cuma ingin anak-anakku bahagia. Petir menyambar keras di langit, menyilaukan pandangannya. Dan sesaat setelah itu ia melihat sesuatu. Di ujung jalan yang sepi, di antara pepohonan yang bergoyang, tampak bayangan tinggi hitam berdiri diam menatap ke arahnya. Tak bergerak tapi jelas sekali wujudnya. Ibu Lilis tercekat. Bukan pertama kali ia melihat bayangan itu. Sejak malam ia bermimpi tentang nenek tua di hutan. Bayangan itu selalu muncul, kadang di halaman belakang, kadang di ujung gang, kadang di jendela dapur saat tengah malam. Malamnya, saat ia mencoba tidur, mimpi itu datang lagi. Ia berada di tempat gelap dengan kabut tebal. Di hadapannya berdiri nenek tua dengan rambut putih menjuntai sampai tanah. Wajahnya keriput dan matanya hitam legam. Suaranya berat dan bergema. Kau ingin hidupmu berubah, bukan? Kau ingin warungmu ramai, anak-anakmu senang dan dendammu terbalas. Ibu Lilis mengangguk gemetar. Iya, tapi bagaimana caranya? Nenek itu tersenyum, memperlihatkan gigi hitam dan panjang seperti gigi binatang. Datanglah ke hutan Banyuripan besok malam. Awewas Kidaram. Dan sebut namaku 3 kali di bawah pohon yang tumbang. Namamu siapa? Tanya Ibu Lilis pelan. Panggil aku Nyai Seratwulung. Tiba-tiba nenek itu mengulurkan tangannya. Dari ujung jarinya, menetes cairan hitam seperti darah busuk yang mengeluarkan bau amis menyengat. Ingat Lilis, semua keinginan ada harganya. Jika kau berani, kau akan mendapatkan segalanya. Ibu Lilis terbangun mendadak, jantungnya berdegup keras, nafasnya memburu. Ia melihat jam pukul 2.3 dini hari. Ia menatap sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai dekat tempat tidurnya, ada bekas kaki lumpur basah. Seperti ada seseorang berdiri di sana beberapa detik yang lalu. Dengan tangan gemetar, ia berusaha berdoa. Tapi lidahnya kaku hanya bisa berbisik pelan, apa ini? Mimpi atau kenyataan? Pagi harinya tubuhnya terasa lemah. Tapi anehnya, di dalam hatinya tumbuh perasaan baru.
Keinginan kuat untuk datang ke hutan itu, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Sepanjang hari pikirannya tidak tenang. Ia mencoba berdagang seperti biasa, tapi pikirannya melayang terus ke mimpi semalam. Sore menjelang malam saat langit mulai gelap, Ibu Lilis menatap hutan Banyuripan di kejauhan dari arah kampung. Ia bisa melihat bayangan pepohonan besar menjulang, diselimuti kabut tipis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut sekaligus penasaran. Ia tahu langkah itu berbahaya, tapi di sisi lain, ia merasa seperti tidak punya pilihan lain. Sebelum tidur, ia memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur pulas. Dinda memeluk boneka kecil, Tio tidur meringkuk di samping Rian. Air mata menetes dari matanya. Maafkan ibu, ibu cuma ingin kalian nggak kelaparan lagi. Malam itu Ibu Lilis tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bulan yang tertutup awan. Dan tepat pukul 2:15, suara itu datang lagi, berbisik di telinganya. Datanglah malam besok. Nyai menunggumu di hutan. Angin berhembus dingin, jendela berderit dan lilin di meja padam sendiri. Dalam kegelapan itu Ibu Lilis hanya bisa memejamkan mata, sementara dari luar rumah terdengar tawa lirih seorang wanita tua. Hihihihihi. Itulah awal dari keputusasaan Ibu Lilis yang perlahan berubah menjadi panggilan menuju dunia pesugihan paling kelam yang pernah dikenal kampung Karangsari. Malam itu langit gelap tanpa bintang, angin berhembus pelan tapi dinginnya menusuk tulang. Dari kejauhan suara anjing menggonggong terdengar bersahutan seolah tahu sesuatu yang tak biasa sedang mendekat. Ibu Lilis berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Di tangannya ada sebilah pisau kecil dan selembar kain putih yang sudah dilipat rapi. Ia memandang ke arah kamar anak-anaknya yang sudah tertidur, lalu menarik napas panjang. Maafkan ibu nak, ibu cuma ingin kita bisa hidup lebih baik, katanya pelan sambil meneteskan air mata. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari rumah membawa senter kecil, pisau, dan kain putih itu. Suara sandal jepitnya bergesek di jalan setapak menuju arah hutan Banyuripan, hutan yang terkenal angker di kampung Karangsari. Hutan itu terletak agak jauh di belakang perbukitan. Orang-orang kampung jarang berani ke sana, apalagi malam hari. Banyak cerita tentang makhluk penunggu dan roh gentayangan yang suka menyesatkan orang. Tapi malam itu, rasa takut Ibu Lilis tertelan oleh keputusasaan dan keinginan untuk berubah nasib. Setelah berjalan hampir 30 menit, ia tiba di tepi hutan. Kabut tebal menutupi pandangannya, dan suara burung hantu terdengar dari atas pohon. Aroma tanah basah dan daun busuk menyengat di hidung. Ia menyalakan senter, tapi cahaya yang keluar seperti tertelan gelap. Bayangan pepohonan menjulang tinggi, membuat suasana makin mencekam. Langkahnya berat, tapi suara di kepalanya terus berbisik. Terus, masuk lebih dalam. Aku menunggumu. Suara itu suara perempuan tua, lirih tapi menggema di telinganya. Ia melangkah pelan menembus kabut, hingga akhirnya menemukan sebuah pohon besar yang tumbang. Persis seperti dalam mimpinya. Pohon itu raksasa, batangnya penuh lumut hijau dan akar-akar besar melilit seperti ular. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, hening. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ibu Lilis meletakkan kain putih di atas tanah, lalu menggenggam pisau kecilnya. Ia teringat pesan dalam mimpi, "Bawa sedikit darahmu." Dengan tangan gemetar ia menoreh ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke kain putih itu. Seketika tanah di bawahnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ibu Lilis menatap sekeliling, mulai ketakutan. "Nyai! Nyai Serar Wulung," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi lebih keras. "Nyai Serar Wulung, aku datang seperti yang kau suruh." Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari arah belakang pohon. "Hehehe, cepat juga kau datang, Lilis." Senter di tangannya berkelap-kelip lalu padam total. Gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Dari balik pohon besar itu muncul sosok nenek tua yang ia lihat dalam mimpi. Rambutnya panjang acak-acakan, kulitnya keriput keabu-abuan, matanya hitam legam tanpa bola mata. Tubuhnya membungkuk dan tangannya panjang menjulur seperti cabang pohon. Ibu Lilis mundur setapak tapi suaranya tercekat. "Nenyai, benarkah ini engkau?" "Benar, Lilis. Aku datang memenuhi janjiku," jawab sosok itu dengan suara berat dan dalam. "Kau ingin daganganmu laris, bukan?" Ibu Lilis mengangguk cepat. "Iya, Nyai. Aku cuma ingin bisa nyekolahin anak-anakku. Bisa balas sakit hati suamiku dan istrinya. Aku rela apa saja."
Nenek itu tersenyum lebar tapi senyumnya aneh. Bibirnya robek sampai ke telinga. Kalau begitu kau akan mendapatkannya, tapi ada syarat. Syarat apa, Nyai? Nenek itu mengangkat tangannya ke arah pohon tumbang. Dari celah tanah yang retak di bawahnya muncul asap hitam pekat yang berputar-putar. Suara mendengung memenuhi udara. Lalu dari dalam kabut itu keluar sosok makhluk tinggi besar, berkulit hitam seperti arang. Matanya merah menyala, dan lidahnya panjang menjulur meneteskan cairan kental seperti darah. Ibu Lilis terpaku. Tubuhnya kaku, tapi ia tidak bisa lari. Suara di kepalanya berbisik lagi, "Tenanglah, dia yang akan memberimu kekayaan." Makhluk itu mendekat perlahan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Suaranya berat seperti gemuruh petir. "Aku ingin satu hal darimu, manusia, tubuhmu." Ibu Lilis gemetar hebat. "Tubuhku?" "Maksudmu?" Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat daun-daun bergoyang. "Kau harus bersetubuh denganku di bawah pohon ini. Setiap malam Jumat Kliwon, darahmu akan jadi pengikat dan kekayaanmu akan mengalir." Ibu Lilis menutup mulutnya, berusaha menolak, tapi tubuhnya seolah tidak bisa dikendalikan. Tangannya gemetar hebat, matanya berair. Aku harus melakukannya, Nyai?" Tanyanya dengan suara parau. "Jika tidak, kau tetap miskin, tetap menderita, dan anak-anakmu akan lapar selamanya." Jawab Nyai Serat Wulung dengan tatapan tajam. Air mata menetes di pipi Ibu Lilis. Dalam hatinya ada ketakutan, jijik, dan putus asa bercampur jadi satu. Tapi wajah anak-anaknya terbayang di benaknya. "Baiklah, aku rela." Begitu kata itu keluar, makhluk hitam itu menggeram pelan. Angin kencang berhembus tiba-tiba, dan tanah di bawahnya terbuka seperti lubang besar. Dari dalam lubang itu muncul api merah menyala, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Suara-suara aneh seperti jeritan manusia terdengar dari dalam tanah. Ibu Lilis menjerit ketakutan, tapi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam dari bawah tanah. Ia berusaha melawan namun sia-sia. Makhluk besar itu memeluknya erat, dan semuanya berubah menjadi kegelapan pekat. Beberapa saat kemudian semua menjadi sunyi. Angin berhenti, asap hitam perlahan hilang. Di tempat Ibu Lilis berdiri tadi, hanya tersisa kain putih berlumuran darah dan bau amis yang sangat menyengat. Pagi menjelang, Ibu Lilis terbangun di dekat gerobaknya. Bajunya kotor dan tubuhnya penuh lumpur. Ia tidak tahu bagaimana bisa pulang. Tapi anehnya, rasa lelah dan sakit di tubuhnya bercampur dengan sensasi hangat aneh di dada. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai, dan saat membuka panci siomay yang ia buat hari itu, aroma ikan yang biasanya amis kini berubah harum menggoda. Di luar rumah, orang-orang kampung mulai berdatangan mencium bau sedap itu. Dan dari kejauhan terdengar suara lirih yang hanya bisa didengar oleh Ibu Lilis. "Ingat janjimu, malam Jumat berikutnya aku akan menunggumu lagi." Keesokan paginya, matahari bersinar lembut menembus celah jendela rumah Ibu Lilis. Burung-burung berkicau di luar, dan angin pagi berhembus pelan. Tapi pagi itu terasa berbeda. Entah kenapa udara di sekitar rumah Ibu Lilis seperti membawa aroma harum yang menggoda. Dari dapur, panci siomay yang baru saja matang mengepulkan uap. Aroma gurih ikan tenggiri bercampur kacang panggang tercium sampai ke halaman depan. Dinda yang biasanya enggan sarapan tiba-tiba datang sambil berkata, "Bu, kok baunya enak banget hari ini?" Ibu Lilis tersenyum kecil. "Iya nak, ibu tadi masak agak beda pakai bumbu baru." Padahal ia sendiri tidak tahu apa yang membuat baunya berbeda. Ikan yang ia gunakan sisa kemarin, kacangnya pun hasil utangan. Tapi aroma siomay itu benar-benar luar biasa. Ketika Ibu Lilis mendorong gerobaknya keluar, sesuatu yang tak biasa terjadi. Biasanya ia harus keliling kampung hampir seharian untuk menjual sepanci kecil siomay. Tapi pagi itu, belum sampai 15 menit pembeli sudah ramai berdatangan. "Bu, satu porsi ya?" "Saya 2, Bu." "Tambah bumbunya banyak." "Enak banget, Bu. Rasanya beda dari siomay yang lain." Ibu Lilis tersenyum lebar antara senang dan bingung. Ia menatap panci yang semakin kosong. Dalam hati ia bergumam, apakah ini karena pesugihan itu? Namun ia mengabaikan pikiran itu. Ia hanya merasa bahagia. Dalam sehari siomaynya habis 2 kali lipat dari biasanya. Malamnya ia membawa pulang uang yang belum pernah sebanyak itu sebelumnya. Rian yang pulang dari kampus terkejut melihat ibunya tersenyum sambil menghitung uang. "Ibu, banyak banget uangnya," serunya senang. "Iya, nak. Alhamdulillah dagangan ibu laris hari ini." "Wah, hebat, Bu. Kayaknya rezeki mulai balik nih." Ibu Lilis hanya tersenyum.
Tapi di balik senyum itu hatinya berdebar aneh. Ia teringat kejadian semalam di hutan. Wajah Nyai Serat Wulung dan makhluk hitam bermata merah yang memeluknya di bawah pohon tumbang. Malam itu, saat semua anaknya tidur, Ibu Lilis duduk di dapur. Ia memandangi tangannya yang masih ada bekas goresan kecil. Bau anyir samar-samar tercium di udara. Ia menutup matanya, berusaha menghapus bayangan itu dari pikirannya, tapi tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan disertai suara napas kasar. "Siapa di sana?" tanya Ibu Lilis dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ia berdiri pelan dan berjalan ke belakang rumah. Di sana, di bawah pohon pisang, terlihat bayangan tinggi hitam berdiri diam. Matanya menyala merah menatapnya dari kegelapan. Ibu Lilis langsung menjerit kecil dan mundur, tapi suara berat itu bergema di telinganya. "Kau sudah dapat rezeki pertamamu. Jangan lupa malam Jumat Kliwon nanti. Aku menunggumu lagi." Tubuhnya gemetar. Ia tahu apa maksudnya. Ia tahu harga dari kekayaan yang tiba-tiba datang itu belum selesai dibayar. Keesokan harinya, kabar tentang siomay Ibu Lilis menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang bilang rasanya beda, bumbunya gurih dan bikin ketagihan. Bahkan ada yang mengatakan setelah makan siomaynya, mereka merasa ingin beli lagi terus-menerus. Warung Bu Indah, yang dulu sangat ramai, mulai sepi. Beberapa pelanggan pindah ke Ibu Lilis. Bahkan ada yang bilang, siomay Bu Lilis lebih enak, rasanya seperti bumbu rahasia warisan leluhur. Bu Indah tentu saja marah. Itu cuma siomay biasa. Pasti dia pakai sesuatu, katanya ketus pada suaminya, yang diam saja tanpa berani menatapnya. Dalam hatinya Bu Indah mulai curiga dan iri. Tapi Ibu Lilis malah merasa puas. Ia seperti menikmati balasan kecil atas penderitaannya dulu. Hari-hari berikutnya, rezekinya terus mengalir. Dalam 2 minggu saja, ia bisa membeli bahan dagang lebih banyak, mempercantik gerobaknya, dan bahkan mulai berjualan di pasar besar. Uang yang dulu sulit didapat kini datang tanpa henti. Namun bersamaan dengan itu, keanehan-keanehan mulai terjadi di rumahnya. Dinda sering mengeluh mendengar suara langkah kaki di dapur tengah malam. "Ibu, aku dengar kayak ada orang masak tengah malam. Tapi pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa." Rian juga mengeluh. Kadang ia mencium bau amis darah di dekat kamar mandi, padahal tidak ada apa-apa di sana. Dan yang paling menyeramkan, si kecil Tio sering berbicara sendiri di ruang tamu. Ia tersenyum dan menunjuk ke pojok ruangan sambil berkata, "Temanku lucu, Bu. Badannya tinggi, matanya merah, tapi dia nggak suka kalau lampunya nyala." Ibu Lilis tersentak mendengar itu. Tubuhnya tiba-tiba dingin. Tapi ia berusaha menenangkan diri dan menjawab, "Sudah Tio, jangan ngomong sembarangan." Malam itu Ibu Lilis terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Tok, 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 pelan tapi terus berulang saat ia membuka tirai jendela kosong. Tapi di kacanya ada bekas tangan besar hitam, seperti terbakar. Dan bau amis menyeruak ke seluruh kamar. Ia menutup mulut menahan teriak. Tapi di dalam pikirannya terdengar suara lirih. "Jangan takut, Lilis. Aku hanya mengingatkan. 2 malam lagi malam Jumat Kliwon." Tubuhnya lemas. Ia tahu apa artinya itu. Ia tahu bahwa setiap kekayaan yang ia dapat harus dibayar dengan tubuh dan jiwanya sendiri. Tapi rasa takut itu tenggelam oleh keserakahan dan kebanggaan. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Enggak apa-apa. Asal anak-anakku bahagia, aku rela." Namun tanpa ia sadari, setiap kali ia bersetubuh dengan makhluk itu, sebagian dari jiwanya hilang sedikit demi sedikit. Dan di balik warung siomay yang makin ramai pembeli, bayangan hitam itu selalu menatap dari kejauhan, menunggu, menagih janji yang belum lunas. Itulah malam di mana pesugihan Ibu Lilis benar-benar mulai bekerja, membawa kekayaan, tapi perlahan membuka pintu neraka yang akan menelan dirinya dan keluarganya. Sudah hampir sebulan sejak Ibu Lilis melakukan perjanjian dengan makhluk gaib di hutan itu. Warung siomaynya makin ramai. Setiap hari antrean pembeli mengular sampai ke pinggir jalan. Uang datang tanpa henti. Bahkan ia sudah bisa membeli sepeda motor bekas untuk Rian dan merenovasi bagian dapur rumahnya yang dulu bocor. Tapi sejak malam Jumat Kliwon terakhir, suasana rumahnya berubah mencekam. Malam itu angin berhembus aneh. Pohon pisang di belakang rumah bergoyang hebat padahal langit sedang cerah tanpa hujan. Lampu dapur berkedip-kedip dan bau amis darah entah dari mana muncul begitu kuat. Seperti darah ikan busuk yang menempel di seluruh dinding. Dinda keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. "Bu, aku nggak bisa tidur," katanya lirih. "Kenapa, Nak?" "Di kamar tadi.
Ada suara kayak orang nangis pelan banget. Dari bawah kasur, Ibu Lilis spontan menelan ludah. Ia mencoba tersenyum menenangkan, itu cuma tikus kali, Din. Tapi dalam hatinya ia tahu itu bukan tikus. Keesokan harinya, waktu Ibu Lilis membuka pintu dapur, ia kaget bukan main. Di lantai, tepat di depan panci siomay yang biasa ia gunakan, ada bekas tapak kaki. Bukan kaki manusia. Bentuknya panjang, jari-jarinya seperti cakar, dan meneteskan cairan merah kehitaman. Ia menjerit kecil, menjatuhkan sendok di tangannya. Tuhan, ini apa lagi? Rian datang tergopoh. Ada apa, Bu? Enggak, Nak. Enggak apa-apa, katanya cepat menutupi bekas jejak itu dengan kain lap. Ia tak mau anak-anaknya tahu. Tapi setiap malam jejak itu muncul lagi. Kadang di dapur, kadang di ruang tamu, bahkan pernah sampai ke depan kamar tidurnya. Dan anehnya, setiap kali jejak itu muncul, dagangannya selalu lebih laris dari biasanya. Malam berikutnya, sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Lilis terbangun karena suara sendok jatuh. Ia berjalan pelan ke dapur. Matanya masih setengah terpejam. Tapi begitu sampai, jantungnya berdegup kencang. Panci siomaynya bergoyang sendiri. Di sampingnya sosok tinggi hitam berdiri membelakanginya. Tubuhnya besar, kulitnya seperti arang, dan dari punggungnya menetes darah yang mengental di lantai. Makhluk itu berbalik pelan dan tersenyum. Giginya panjang dan tajam. Matanya menyala merah menyilaukan. Lilis. Suaranya berat dan bergema. Kau belum lupa, kan? Malam ini, waktunya lagi. Tubuh Ibu Lilis gemetar hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. Tolong, aku capek. Jangan lagi, katanya sambil menahan tangis. Makhluk itu mendekat, mencium lehernya dan berbisik, janji tidak bisa diingkari. Kau mau uang, bukan? Tanpa bisa menolak, tubuh Ibu Lilis seperti lumpuh. Matanya menatap kosong saat makhluk itu menyeretnya ke belakang rumah, ke arah pohon pisang. Tempat pertama kali perjanjian itu dimulai. Dan seperti sebelumnya, malam itu diisi dengan jeritan tertahan dan bisikan dosa. Setiap kali makhluk itu datang, rasa sakit, takut, dan kenikmatan aneh bercampur menjadi satu. Dan setiap kali selesai, tubuhnya lemas seolah jiwanya dikikis sedikit demi sedikit. Pagi harinya, Dinda bangun lebih awal untuk membantu ibunya berjualan. Tapi begitu sampai dapur, ia menjerit keras. Bu, ini darah dari mana? Lantai dapur penuh bercak merah. Dari meja hingga ke pintu belakang, bercak darah itu membentuk jejak kaki besar yang mengarah keluar rumah. Rian berlari panik, Tio menangis ketakutan. Ibu Lilis keluar dari kamar dengan langkah gontai, wajahnya pucat, matanya sembab. Udah, jangan panik. Itu darah ayam ibu jatuhin kemarin malam, katanya gugup. Tapi Dinda tahu itu bukan darah ayam. Bau amisnya lebih menyengat. Sejak hari itu Dinda mulai curiga dengan perubahan ibunya. Ibu Lilis sering keluar malam tanpa alasan. Kadang ia bicara sendiri di dapur. Kadang menatap kosong ke arah halaman belakang sambil tersenyum aneh. Beberapa hari kemudian seorang tetangga datang ke rumah. Bu Lilis, boleh saya tanya sesuatu? Oh iya Bu Rini, ada apa? Semalam saya lewat depan rumah ibu jam 2 pagi. Kok saya lihat ibu di belakang, duduk di tanah sambil nyanyi. Tapi rambut ibu panjang banget waktu itu, sampai ke tanah. Saya kira bukan ibu. Ibu Lilis langsung pucat pasi. Ia sinis menjawab pelan, Mungkin salah lihat, Bu. Lalu buru-buru masuk ke rumah. Di dalam kamarnya, ia menangis pelan sambil menutup telinganya. Karena suara dari dalam kepalanya terus berbisik. Aku sudah menyatu denganmu, Lilis. Rambutmu, darahmu, semuanya milikku sekarang. Sejak malam itu gangguan semakin parah. Lampu sering padam tiba-tiba. Panci dan piring jatuh tanpa sebab. Dan setiap malam Jumat ada suara ketukan keras di dinding kamar Tor. Tek, tek. Disusul tawa serak dari luar jendela. Rian mulai takut. Ibu, kita pindah aja ya. Rumah ini udah nggak beres. Tidak, bentak Ibu Lilis tiba-tiba. Matanya merah seolah bukan dirinya sendiri. Semua anaknya terdiam ketakutan. Lalu ia sadar dan menangis. Maaf, Nak. Maaf, Ibu cuma pengen kalian hidup enak. Rian menatap ibunya dengan sedih, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh kecurigaan besar. Apa yang sebenarnya dilakukan ibu selama ini? Malam itu Ibu Lilis bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di depan hutan tempat ia pertama kali melakukan pesugihan. Dari dalam gelap makhluk hitam itu muncul, kali ini bersama 3 sosok lain, menyerupai bayangan anak-anaknya sendiri. Tapi matanya kosong, dan kulit mereka pucat membiru. Makhluk itu berkata, 3 darah muda akan menjadi bayarannya nanti.
Kau sudah menandatangani dengan darahmu sendiri, Lilis. Ibu Lilis terbangun dengan jeritan keras. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan di lehernya ada bekas cakar merah membara. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Dinda mulai sering sakit-sakitan tanpa sebab. Tio sering demam tinggi setiap malam Jumat. Dan Rian menemukan di bawah tempat tidur ibunya segumpal rambut hitam yang basah oleh darah. Ia menatap ibunya dengan ketakutan. Bu, ada apa yang ibu sembunyikan dari kami? Ibu Lilis tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dapur, di mana panci siomainya menggantung, dan di pantulan logamnya sekilas terlihat wajah makhluk hitam tersenyum lebar. Dan malam Jumat berikutnya adalah awal dari kehancuran mereka. Suara tangis tawa makhluk dan bisikan dari balik dinding mulai muncul bersamaan. Semua itu menandakan satu hal, pesugihan itu sudah menagih bagian berikutnya, darah dan nyawa. Malam itu datang dengan udara yang sangat aneh. Angin berhembus pelan tapi dinginnya menusuk tulang. Langit tampak kelam. Bulan tertutup awan hitam yang seolah tidak mau bergeser sedikit pun. Di rumah kecil milik Ibu Lilis, suasana begitu hening. Rian sudah di kamar, Dinda terbaring lemah karena demam tinggi dan Tio sudah tertidur sejak sore. Namun Ibu Lilis tidak bisa tidur sama sekali. Dadanya terasa sesak, matanya terus melirik jam dinding yang berdetak pelan. 11.05 malam. 2 menit lagi malam Jumat Kliwon. Angin mendesir di luar rumah, daun-daun kering beterbangan. Tiba-tiba anjing-anjing di kampung menggonggong bersahutan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam rumah, lampu berkedip-kedip, dan suhu udara mendadak turun. Ibu Lilis duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Telinganya menangkap suara lirih dari arah dapur. Suara seperti orang memanggil pelan. Lilis. Ia menutup telinga. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah berbisik tepat di belakang lehernya. Lilis, waktunya sudah tiba. Napasnya tersengal. Ia berdiri dengan lutut gemetar dan berjalan ke dapur. Setiap langkah seperti menginjak es. Ketika sampai di dapur, panci siomainya bergoyang sendiri, menimbulkan bunyi logam beradu yang menusuk telinga. Dan tiba-tiba, semua lampu padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Hanya suara napas Ibu Lilis yang terdengar, disusul langkah kaki berat dari arah belakang rumah. Pelan, pelan, semakin dekat. Lalu dari balik pintu dapur muncul sosok hitam itu lagi. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Matanya menyala merah darah, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat seperti lendir. Janji harus ditepati, Lilis. Sudah waktunya membayar darah pertama. Ibu Lilis mundur, tubuhnya gemetar. Jangan, aku sudah kasih semuanya. Aku sudah nurut. Makhluk itu tertawa pelan, suara tawanya bergema seperti dari dasar sumur. Belum, Lilis. Belum selesai. Kali ini bukan kau yang kubutuhkan, tapi darah muda dari darahmu sendiri. Tubuh Ibu Lilis langsung lemas. Matanya membesar, wajahnya pucat pasi. Tidak, jangan anak-anakku! Teriaknya dengan suara serak. Makhluk itu hanya menatapnya tajam, lalu menghilang dalam kabut hitam yang masuk ke celah pintu kamar Dinda. Dinda yang sedang tertidur tiba-tiba membuka mata. Wajahnya pucat, peluh membasahi kening. Ia mendengar suara lirih di dekat telinganya. Dina, sini. Ikut aku. Ia bangkit perlahan. Matanya kosong, seolah diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya melangkah pelan ke dapur tanpa alas kaki. Rian yang masih terjaga karena suara gaduh keluar dari kamarnya. Ia melihat Dinda berjalan lurus ke arah dapur dalam gelap. Dinda, hei, kamu mau kemana? Serunya panik, Dinda tak menjawab. Tubuhnya seperti melayang, langkahnya pelan tapi pasti. Rian berlari mengejar, menyalakan lampu dapur, dan saat itulah ia menjerit ketakutan. Di dapur, Dinda berdiri di depan panci siomay yang kosong. Dari dalam panci itu keluar asap hitam berputar, dan di tengah asap itu muncul wajah besar mengerikan. Mata merah menyala, lidah panjang dan taring tajam yang menetes darah. Darahnya harus kubawa. Rian menjerit menarik adiknya menjauh, tapi tubuh Dinda tiba-tiba menegang. Dari matanya menetes air hitam, dari mulutnya keluar bisikan aneh. Aku mau ikut. Dia... Dinda! Rian mengguncang tubuh adiknya, tapi terlalu terlambat. Tiba-tiba tubuh Dinda terangkat ke udara, dan di belakangnya tampak bayangan besar memeluknya dari belakang. Bayangan makhluk pesugihan itu. Ibu Lilis datang berlari, sambil menangis histeris. Jangan! Ambil aku aja. Jangan anakku. Makhluk itu hanya tertawa. Lalu terdengar suara berderak keras seperti kaca pecah.
Semua lampu padam lagi. Ketika nyala lilin dinyalakan oleh Rian, Dinda sudah tergeletak di lantai. Matanya terbuka kosong, kulitnya pucat, dan dari hidung serta telinganya mengalir darah hitam kental. Ibu Lilis menjerit sekeras-kerasnya. Dinda! Tangisannya menggema di seluruh rumah. Rian memeluk tubuh adiknya yang dingin. Tio menangis ketakutan, menutup wajah dengan tangan mungilnya. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Tetangga datang berbondong-bondong setelah mendengar teriakan. Tapi saat mereka masuk ke rumah, bau amis darah bercampur aroma ikan busuk memenuhi udara. Ya Allah, ini kenapa Bu Lilis? Tanya Bu Rini dengan suara gemetar. Ibu Lilis hanya duduk di lantai, memeluk tubuh anaknya sambil menangis tanpa suara. Rian menatap sekeliling, dan ia melihat sesuatu di dinding dapur. Tulisan dengan darah, berbentuk huruf Jawa kuno, yang jika diterjemahkan berarti, bayaran pertama sudah diambil. Dua lagi menunggu giliran. Setelah pemakaman Dinda, kehidupan mereka berubah drastis. Warung siomay yang dulu ramai kini sepi. Orang-orang mulai takut membeli. Beberapa pelanggan bilang mereka melihat wajah gadis kecil berambut panjang, duduk di dekat panci siomay sambil tersenyum pucat. Ibu Lilis tidak bicara banyak. Ia jarang keluar rumah. Setiap malam duduk di dapur, menatap kosong ke arah panci yang kini berkarat. Kadang ia bicara sendiri. Kembalikan anakku. Aku siap tukar. Aku siap bayar. Tapi jawaban yang datang hanyalah bisikan samar dari arah belakang rumah. Belum selesai, Lilis. Belum selesai. Beberapa hari kemudian Rian terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki kecil di ruang tamu. Ia mengira itu Tio. Tapi begitu ia keluar kamar, darahnya langsung dingin. Dinda berdiri di sana. Pucat, rambutnya basah, matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. Kak Rian. Ibu manggil di belakang. Seketika Rian berteriak. Tapi tubuh Dinda sudah menghilang secepat bayangan. Dan dari arah dapur terdengar suara Ibu Lilis menangis pelan sambil berkata, Maafkan Ibu, Dinda. Maafkan Ibu. Malam itu menjadi awal kehancuran selanjutnya. Satu nyawa sudah diambil. Dan sesuai perjanjian berdarah itu, 2 nyawa lagi masih menunggu giliran. Sejak kematian Dinda, rumah itu tak pernah sama lagi. Setiap malam hawa dingin merayap dari dapur, membawa bau amis ikan dan darah yang menusuk hidung. Panci siomay yang dulu menjadi sumber rezeki kini tergantung di dinding dapur, berkarat dan berlumut, tapi kadang bergetar sendiri tanpa disentuh. Ibu Lilis makin hari makin terlihat aneh. Ia jarang keluar kamar, rambutnya kusut, matanya sayu dan merah. Kadang ia duduk di depan panci itu sambil berbicara sendiri, seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat. Rian dan Tio hanya bisa saling berpandangan, ketakutan tapi tak tahu harus berbuat apa. Suatu malam Tio, anak bungsu berumur 8 tahun, terbangun karena mendengar suara pelan dari dapur. Suara itu seperti bisikan lembut, memanggil namanya. Tio, Tio, ayo main Tio. Anak sekecil itu belum memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Ia pikir itu suara kakaknya, Dinda, yang dulu suka mengajaknya bermain petak umpet di dapur. Dengan mata masih mengantuk, Tio bangun dan berjalan ke dapur tanpa menyalakan lampu. Di dapur yang gelap, ia melihat bayangan kecil duduk di lantai. Bayangan itu menyerupai Dinda, tapi rambutnya basah, kulitnya pucat, dan dari kakinya menetes air berwarna hitam. Dinda? Panggil Tio pelan. Iya, ini Dinda. Jawab bayangan itu dengan suara pelan namun datar. Main yuk Tio, kita main di dapur kayak dulu. Tio mendekat, tapi begitu ia hampir menyentuh bayangan itu, wajah Dinda berubah. Matanya mendadak hitam legam, mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Main selamanya. Tio menjerit sekencang-kencangnya. Ibu Lilis yang mendengar langsung berlari dari kamar. Tapi saat sampai ke dapur, Tio sudah pingsan di lantai. Di dinding terlihat bekas goresan kuku panjang, seperti dicakar sesuatu. Rian datang dan langsung panik. Bu, Tio kenapa ini? Kenapa ada darah di lantai? Ibu Lilis hanya diam, memandangi goresan di dinding itu dengan wajah pucat. Karena di antara coretan darah itu ada tulisan samar. Satu lagi akan diambil. Keesokan harinya Tio demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Matanya kadang terbuka sambil menatap kosong ke langit-langit. Sesekali ia berbisik pelan seolah berbicara pada seseorang. Jangan ajak aku ke dapur lagi, Kak Dinda. Jangan. Rian yang menjaga adiknya menangis diam-diam. Ia sudah tidak tahan melihat keluarganya terus dihantui oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Ibu Lilis makin sering keluar malam. Kadang pulang menjelang subuh,
dengan bau tanah dan darah di bajunya. Ketika Rian menegurnya, ia malah membentak. "Jangan ikut campur, Rian. Ibu lakukan ini semua buat kalian." Tapi Bu, lihat Tio. Dia sakit. Semua ini gara-gara ibu main dengan setan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian, suasana hening. Ibu Lilis gemetar menatap tangannya sendiri. Air matanya jatuh, tapi di matanya juga tampak sekilas warna merah yang bukan miliknya. "Ibu, nggak bisa keluar dari ini lagi, Nak," katanya lirih. Mereka udah minta bayaran. Malam itu, sekitar pukul 12, Tio yang terbaring demam tiba-tiba duduk tegak. Matanya terbuka lebar dan ia tersenyum aneh. "Bu, Kak Dinda datang," katanya pelan. Rian yang sedang setengah tertidur langsung terlonjak bangun. "Tio, siapa datang?" "Iya, Dinda di dapur." Dia panggil ibu. Rian menatap pintu dapur. Dari celah pintu keluar cahaya merah samar seperti bara api. Jantungnya berdebar cepat. Ia berjalan pelan menahan napas. Tapi sebelum ia sempat mendekat, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam dapur terlihat Ibu Lilis berdiri menghadap panci siomay. Ia tidak sadar Rian sedang mengintip. Dari arah panci itu keluar asap hitam berputar dan suara lirih terdengar dari dalamnya. "Lilis, bayaran kedua sudah siap." Ibu Lilis menunduk menangis. "Tolong jangan anakku lagi. Ambil aku aja." Makhluk itu tertawa lirih. "Tidak bisa. Perjanjian tidak bisa diubah. Darah muda harus dikorbankan, darah keturunanmu." Asap itu menebal dan di tengahnya muncul tangan besar berwarna hitam yang meraih keluar dari dalam panci. Tangannya memanjang, berusaha meraih sesuatu ke arah kamar. Ke arah Tio. Rian berlari secepat mungkin, menutup pintu kamar dan memeluk adiknya erat-erat. "Tio, bangun." "Jangan tidur! Bangun, nah!" Tapi Tio hanya tersenyum dalam tidurnya lalu berkata pelan, "Kak, panas." "Kak Dinda panggil aku." Dari bawah pintu asap hitam mulai merembes masuk. Rian berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh suara tawa serak yang menggema di seluruh rumah. Semuanya harus lunas malam ini. Tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Ibu Lilis berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala, wajahnya pucat dan darah menetes dari hidungnya. Di belakangnya bayangan besar berdiri, makhluk pesugihan itu. "Bu, jangan biarkan dia ambil Tio," teriak Rian. Ibu Lilis menangis keras. "Maafkan ibu, Nak. Tapi aku nggak bisa lawan dia." Makhluk itu mengulurkan tangannya yang besar, mencengkeram tubuh Tio yang tiba-tiba melayang ke udara. Tubuh kecil itu menggeliat tapi tak bisa lepas. Suara jeritan anak kecil bergema di seluruh rumah, membuat semua kaca jendela bergetar hebat. "Jangan! Ambil aku aja!" Ibu Lilis berlari, mencoba meraih Tio. Tapi makhluk itu menatapnya dan berbisik pelan. "Kau sudah menyerahkan semuanya sejak malam pertama." Tubuh Tio tiba-tiba terkulai lemas, matanya menatap kosong ke atas, darah mengalir dari mulutnya. Asap hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu hilang lenyap seketika. Yang tersisa hanya pakaian Tio yang terjatuh di lantai, dengan bercak darah hitam di atasnya. Ibu Lilis berteriak histeris sampai suaranya habis. Rian hanya bisa terduduk di sudut ruangan, menangis memegangi baju adiknya yang kini kosong. Dari arah dapur terdengar lagi bisikan mengerikan itu. "Dua sudah lunas. Tinggal satu lagi." Dan di dinding dapur darah menetes membentuk tulisan baru. "Malam Jumat berikutnya. Giliran terakhir." Sejak malam itu Rian tak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di koridor, diikuti tawa anak-anak samar. Kadang suara itu berhenti tepat di depan kamarnya, dan suara lembut memanggil, "Kak Rian, ayo main sama kami." Kini hanya tersisa mereka berdua, Rian dan Ibu Lilis. Tapi dari cara Ibu Lilis menatap anak sulungnya itu, Rian tahu satu hal yang pasti. Malam Jumat berikutnya, ia yang akan jadi korban terakhir. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Ibu Lilis melakukan perjanjian itu di hutan Banyuripan. Kini warung siomaynya tak pernah sepi. Pembeli datang berbondong-bondong, bahkan rela antre hingga ke depan gang. Uang mengalir deras. Rumahnya direnovasi, anak-anaknya berpakaian rapi, dan Rian akhirnya bisa melanjutkan kuliah. Dari luar hidup mereka tampak sempurna, tapi di balik itu semua malam-malam Ibu Lilis menjadi siksaan yang perlahan menggila. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki berat di dapurnya. Kadang, pintu kamar terbuka sendiri. Kadang, terdengar tawa kecil di pojok rumah. Bau amis dan belerang selalu muncul setiap kali ia hendak tidur. Namun yang paling menyeramkan, bayangan hitam itu kini semakin jelas. Kadang muncul di cermin kamar mandi, kadang di jendela dapur, dan kadang
berdiri di dekat tempat tidur anak-anaknya. Malam itu angin bertiup kencang, lampu-lampu rumah berkedip beberapa kali. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu belakang. Tok, tok, tok. Suara itu berat, ritmenya lambat tapi kuat seolah ada yang menekan kayu dengan tangan besar. Ibu Lilis menahan napas berjalan pelan ke arah dapur sambil membawa pisau dapur. Siapa dan siapa di luar? Tak ada jawaban, hanya suara angin yang menderu. Namun tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara berat dan serak seperti suara dari tenggorokan yang dalam. Waktumu sudah tiba, Lilis. Pisau di tangan Ibu Lilis terlepas jatuh. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ya, jangan. Aku masih banyak tanggungan. Aku belum siap. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan menggetarkan dada. Janji sudah diucap, hasil sudah kau nikmati. Kini, tumbal yang diminta. Ibu Lilis menangis terseduh. Tidak, jangan anak-anakku, ambil saja aku. Namun suara itu justru tertawa panjang dan berat, menggema di seluruh ruangan. Bukan engkau yang kupilih, darah muda lebih manis, lebih segar. Tiba-tiba lampu padam, rumah menjadi gelap gulita. Dari arah kamar anak-anak terdengar teriakan Dinda. Ibu, ada yang masuk. Ibu Lilis berlari sekuat tenaga ke kamar anaknya. Di dalam Dinda berdiri ketakutan, menatap jendela yang terbuka lebar. Angin malam masuk membawa bau bangkai, tirai berterbangan, dan di baliknya terlihat sosok tinggi hitam bermata merah menyala menatap mereka. Makhluk itu menunduk perlahan. Matanya menatap lurus ke arah Dinda. Rian yang mendengar teriakan itu berlari dari kamar sebelah, langsung menarik adiknya menjauh. Ibu, apa itu? Apa yang ibu sembunyikan? Ibu Lilis tak bisa menjawab, air matanya jatuh deras. Ia tahu semua ini karena perbuatannya sendiri. Makhluk itu melangkah masuk, tubuhnya besar seperti manusia, tapi kulitnya hitam pekat seperti arang. Tangannya panjang, kukunya tajam, dan dari kepalanya tumbuh tanduk melengkung. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi seperti tulang patah. Waktunya tiba, Lilis. Aku menagih janji. Darah keturunanmu tidak boleh menyentuh mereka, jerit Ibu Lilis sambil menahan tangisan. Ia mengambil pisau di meja dan berlari ke arah makhluk itu. Namun pisau itu melengkung sendiri seperti terbuat dari karet begitu menyentuh kulit si iblis. Makhluk itu tertawa keras, hingga kaca jendela bergetar. Kau sudah jadi milikku sejak malam kau menyerah pada nafsu dan keserakahanmu. Sekarang bayarannya adalah mereka. Tiba-tiba Dinda jatuh pingsan. Tubuhnya kejang, matanya melirik ke atas. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara serak laki-laki tua. Satu sudah cukup, tapi mereka bertiga adalah persembahan yang sempurna. Rian berteriak memanggil adiknya. Tapi tubuh Dinda kini terangkat di udara. Rambutnya terurai, matanya memutih, dan di sekelilingnya muncul asap hitam pekat yang berputar membentuk pusaran. Ibu Lilis berlari dan memeluk anaknya, tapi tubuhnya ikut terlempar ke dinding. Suara tawa makhluk itu menggema di seluruh rumah. Kau tak bisa lari dari perjanjian, Lilis. Kau akan menyaksikan keluargamu hancur, seperti jiwamu yang kau jual padaku. Semua lampu padam total. Rumah hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Ibu Lilis merangkak ke arah Dinda yang kini tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru. Rian memeluk adik bungsunya, Tio, yang menangis ketakutan. Ibu Lilis menatap makhluk itu dengan amarah bercampur ketakutan. Kau iblis, aku akan lawan kau. Aku tak peduli kalau harus mati. Makhluk itu menatapnya dengan senyum mengerikan, memperlihatkan gigi tajam yang berlapis darah. Sudah terlambat, Lilis, kau milikku. Mereka juga milikku. Ia menghilang dalam sekejap, menyisakan bau anyir dan hawa dingin yang menusuk tulang. Di lantai darah segar menetes dari arah langit-langit, membentuk huruf samar. Satu sudah diambil. Ibu Lilis menatap tulisan darah itu sambil menjerit histeris. Tidak, tidak! Malam itu menjadi awal dari pembayaran tumbal. Satu persatu anggota keluarga Ibu Lilis akan menjadi korban dari pesugihan siomay yang telah ia jalani. Dan yang paling mengerikan itu baru permulaan. Malam itu terasa begitu sunyi, tapi sunyi yang menakutkan. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Bahkan suara tetesan air pun seperti lenyap ditelan kegelapan. Rumah Ibu Lilis kini terasa seperti kuburan hidup. Gelap, lembab, dan dipenuhi aroma amis darah. Dinda masih terbaring tak sadarkan diri di lantai ruang tamu. Wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya membiru, dan matanya terbuka sedikit menatap kosong ke langit-langit.
Rian memeluk adik kecilnya Tio, sambil menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. Ibu bilang, ini bukan karena ibu kan? Suara Rian bergetar. Ibu Lilis tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis memegangi kepala menyesali semua yang telah ia lakukan. Maafkan ibu, nak. Ibu cuma ingin kalian gak kelaparan. Ibu cuma mau hidup kita lebih baik. Lebih baik? Rian berteriak, matanya merah. Ini bukan hidup lebih baik, Bu. Ini neraka. Tiba-tiba semua lampu menyala sendiri. Cahaya putih menyilaukan ruangan, tapi bukan cahaya biasa. Cahaya itu seperti berasal dari dalam tanah. Berdenyut seperti napas makhluk hidup. Udara di sekitar berubah dingin, dan suara berat mulai terdengar dari arah dapur. Lilis. Waktumu habis. Ibu Lilis menoleh dengan wajah pucat pasi. Dari arah dapur, muncul asap hitam yang berputar membentuk sosok makhluk tinggi besar. Sosok yang dulu ia temui di hutan Banyuripan. Kini penampilannya jauh lebih menyeramkan. Kulitnya retak seperti arang terbakar, matanya merah menyala, dan di mulutnya mengalir darah segar. Makhluk itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Kau sudah berjanji. Kau sudah menikmati kekayaanku. Sekarang, waktunya kau menyerahkan semuanya. Ibu Lilis berlutut sambil menangis. Jangan ambil anak-anakku, ambil saja aku. Aku yang bersalah. Tapi makhluk itu hanya tertawa keras, suaranya bergema memenuhi ruangan. Kau pikir kau bisa menawar? Hahaha. Darah yang muda jauh lebih lezat, Lilis. Tiba-tiba, tubuh Dinda yang tadinya terbaring diam bergerak sendiri. Lehernya menengok ke arah ibunya dengan suara krek-krek yang mengerikan. Seperti tulang patah, mulutnya terbuka lebar, dan dari sana keluar suara berat, suara makhluk itu sendiri. Aku sudah ada di dalamnya, Lilis. Anakmu sudah jadi wadahku. Ibu Lilis menjerit histeris memeluk tubuh Dinda yang kini kaku. Namun tiba-tiba Dinda membuka matanya lebar-lebar, memandang ibunya dengan tatapan kosong dan tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Sekarang aku nggak lapar lagi. Lalu dari matanya menetes darah segar. Rian berusaha menarik adiknya, tapi begitu menyentuh tubuh Dinda, kulit adiknya terasa panas seperti bara. Ia berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur. Tio menangis ketakutan, memeluk kaki ibunya erat-erat. Ibu, aku takut. Jangan biarkan mereka ambil kita. Namun makhluk itu kini mendekat ke arah si bungsu. Tangan besarnya terulur. Jemarinya panjang dan hitam seperti ranting terbakar. Yang kecil ini manis. Yang terakhir selalu lebih lezat. Ibu Lilis langsung berdiri, menubruk makhluk itu sambil berteriak. Jangan sentuh anakku. Ia menancapkan pisau ke dada makhluk itu. Tapi pisau itu langsung meleleh seperti lilin. Makhluk itu mencengkeram lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Semua ini karena keserakahanmu. Kalau kau tak memanggilku malam itu, keluargamu masih hidup. Air mata Ibu Lilis menetes. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku cuma mau mereka bahagia. Makhluk itu tersenyum menyeramkan. Sekarang kau bisa bahagia di dunia yang sama denganku. Tiba-tiba lantai rumah retak. Dari celahnya keluar tangan-tangan hitam, menarik tubuh Ibu Lilis ke bawah. Ia menjerit sekeras-kerasnya, memanggil anak-anaknya, tapi tubuhnya terus ditelan bumi. Rian mencoba menolong, tapi tanah di bawahnya juga ikut berguncang. Asap hitam keluar dari setiap sudut rumah menyelimuti mereka semua. Dari luar rumah, tetangga-tetangga mendengar suara jeritan panjang diikuti bau anyir menyengat, lalu rumah Ibu Lilis terbakar api hitam tanpa ada satupun yang tahu sebabnya. Ketika api padam keesokan paginya, yang tersisa hanya puing hangus dan panci siomay yang meleleh di tengah reruntuhan. Tak ada satupun jasad ditemukan, namun di dinding yang setengah terbakar, polisi menemukan bekas tulisan besar dari darah. Semua sudah lunas. Sejak malam itu, warung siomay Ibu Lilis lenyap, tapi warga Karangsari sering bercerita. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gerobak didorong di jalan sepi dekat kebun belakang kampung. Suara wanita serak memanggil pelan, siomay, panat, siomay. Dan bila ada yang mencoba keluar melihat, mereka akan mencium bau amis darah di udara, dan melihat bayangan wanita tua berkerudung lusuh berdiri di ujung gang sambil tersenyum dengan mata merah menyala. Itulah akhir dari kisah pesugihan siomay, kisah seorang ibu yang rela menyerahkan jiwanya demi keluarga, namun justru kehilangan segalanya. Karena di dunia ini, tak ada kekayaan yang datang tanpa harga, dan di setiap gerobak yang sepi, mungkin masih ada suara dari dunia lain yang memanggil, siomay, panat, siomay.